Assalamualaikum, halo, perkenalkan nama saya Viola Dimulyanto. Di sini saya dan teman-teman saya akan presentasi mengenai tantangan manusia dalam pendidikan untuk memenuhi mata kuliah sosiologi pendidikan. Di sini saya dan teman-teman saya bersama Dewi Nufa Jawatunisa, Alia Rafena, dan Nurul Yasmin. Terima kasih. Saya Alia Rafena dari kelompok 7. Manusia menghadapi berbagai macam tantangan dalam menjalani kehidupannya. Salah satunya adalah pendidikan. Sebagai manusia, kita harus mengetahui pentingnya pendidikan untuk kebutuhan manusia. Tanpa adanya pendidikan, manusia tidak akan dapat berkembang dalam menjalani kehidupannya. Pendidikan merupakan salah satu komponen terpenting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena dengan adanya pendidikan, manusia dapat meningkatkan serta mengembangkan segala potensi yang ada dalam diri mereka masing-masing melalui pelatihan, pengajaran, bimbingan, dan lain sebagainya. Ilmu pengetahuan serta keahlian yang diperoleh dari pendidikan dapat digunakan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari, bekerja, menciptakan teknologi, dan lain sebagainya. Masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah lemahnya proses pembelajaran. Menurut Trianto, secara substansial, proses pembelajaran hingga kini masih didominasi oleh guru dan tidak membiarkan peserta didik berkembang secara mandiri melalui penemuan dari proses berpikirnya. Menurut peraturan pemerintah tahun 2005 nomor 19, standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dalam pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Tidak siapkan bangsa menerima perubahan zaman perubahan terhadap mental dan keadaan negara ini. Tapi ilmu pengetahuan telah membentuk teknologi baru dalam segala bidang, baik bidang sosial, ekonomi, hukum, pertanian, dan lain sebagainya. Penemuan teknologi baru di dalam dengan baik. Indonesia dihadapkan kepada masalah penyebaran penduduk yang tidak teramah. Tidak heran jika perencanaan sarana dan prasarana pendidikan di suatu daerah terpencil tidak terkoordinir dengan baik. Hal ini diakibatkan karena lemahnya kontrol pemerintah pusat terhadap daerah tersebut. 3. Kesalahan pembelajaran. Pada saat sekarang ini, kegiatan pembelajaran yang dilakukan cenderung pasif, di mana seorang pendidik selalu menganggap diri sebagai orang yang setempat. Hal ini menimbulkan kejenuhan terhadap peserta didik. Guru atau dosen yang berpandangan kuno selalu menganggap bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan materi, sedangkan bagi siswa atau mahasiswa adalah mengerti dengan apa yang disampaikan. Dalam hal penilaian, pendidik menempatkan dirinya sebagai penguat nilai. Pendidik bisa saja menjatuhkan, mengurangi, dan memperbaiki nilai kesalahan dari seorang peserta didik. Proses penilaian seperti ini sangat tidak relevan. 3. Rendahnya kesejahteraan guru. Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Berdasarkan survei FGII, Federasi Guru Independen Indonesia, pada pertengahan tahun 2005, idealnya seorang guru menerima gaji bulanan sebesar 3 juta rupiah. Sekarang, pendapatan rata-rata guru PNS per bulan sebesar 1,5 juta. Guru bantu 460.000 dan guru honorer di sekolah swasta rata-rata 10.000 per jam. Dengan pendapatan seperti itu, terang saja banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku atau LKS, pedagang pulsa ponsel, dan sebagainya. Yang keempat, ada rendahnya prestasi siswa. Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan, dan ternyata mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Hal ini mungkin karena mereka sangat
sebanyak 21,07% dalam negeri dan 28,94% dalam swasta. Untuk SMP, 54,12% dalam negeri dan 60,99% dalam swasta. Untuk SMK, untuk SMA 65,29% dalam negeri dan 94,73% dalam swasta. Serta untuk SMK yang layak mengajar 55,49% dalam negeri dan 58,26% dalam swasta. persen, 14,21% dan 15,7%. Menurut data Balitbang di kelas 1999, setiap tahun ada sekitar 2 juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup sehingga menimbulkan masalah ketika bekerja tersebut. Selanjutnya, yang kedua adalah biaya pendidikan. Mengalir biaya pendidikan dari anak-anak hingga perguruan tinggi membuat Terima kasih telah menonton videonya. Maaf ya bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.